Siapa yang sudah lebih dari sekali katakan, saya sudah 2 kali, saya 3 kali, saya 9 kali, saya 10 kali, saya ada yang 3 kali, saya pertama, Kak pertama baru 1 kali, oh baru 1 kali, oh 4 kali, wow, Kak Fitri 7 kali, oh Kak Stefani Purba 10 kali. Wow! Kenapa ada orang kurang kerjaan ikut seminarnya Tong diseparingin 10 kali? Alah, Pak Tong juga ikut seminarnya Anthony Robbins yang sama 14 kali, lebih kurang kerjaan. Ada yang 12 kali Pak Henry LM, biar melekat di otak, that's true. Ngecas semangat, Utami ikut 30 kali. Pak Cai ini ikut terus nih, bertahun-tahun ikut terus nih, luar biasa Pak Cai. Pak Cai sudah masanya Anda ikut ngajar aja deh. Kok ikut terus sih? Jadi saya tahu nih, ngisi otak, betul. Karena setiap saya ikut Anthony Robbins ke-14 kalinya seminar yang sama, Unleash the Power Within. Masih ada something new, dan recharge again. Keluar apinya lagi, ilmu baru, ilmu lama yang belum dipraktekkan. Ya ini, oke saya praktekkan. Jadi dahsyat. Pertanyaan saya yang sudah ikut, apalagi di tahun-tahun di 2000, tahun 2020 waktu pandemi, waktu apa? Apa kata saya tentang Mas? Perak? Pak Diki, ada yang tentang perak yang sejak saya waktu seminar 2020 peraknya jadi berapa sampai hari ini? Yang ikut lama, yang belum tahu ya enggak ngerti, yang baru ikut Kak Jero Susun, yang Anda baru ya enggak tahu maklum. Tapi yang sudah ikut dari lama, Anda ikutin saya, loh jotakon, ya 2015 emas lagi 450. Beli perak di mana? Wah nanti ya besok, hari Minggu malam Pak Diki ya. Boleh Minggu malam nih. Ini lihat ini, kalau Anda ikut seminar saya, ini posisi saya ya waktu Mei, saya buka loh, posisi saya perak, saya beli 2 lot, Pak Tung belinya 2 lot, iya no duitnya ada, jangan 0,1 lot, kurang seru gitu loh ya, kurang seru nih lihat, ini 17 Mei 2020 nih, dari 15,36 jadi 16, lumayan. Saya ada yang beli 13. 13 itu kapan Pak Tung? Pas kena Covid meh mutiar aja. Engkik engkik, di rumah sakit. Loh ini perak anjlok. Loh dasarnya hitungannya seperti apa? Lah ini nanti Bapak Ibu belajar. Kalau enggak tahu ilmunya, patung perak bagus nggak? Saya beli, tapi waktu saya jual kan Anda enggak ngerti. Ini ya, siapa yang mau belajar tentang ilmunya tentang emas dan perak seperti apa? Katakan saya. Lanjut Pak Diki gambarnya dulu, biar ngecas dulu gitu loh. Biar ngecas dulu. Yang terakhir sudah diisi belum Pak Diki? Nih, terus kemudian kapan ini? Ini pas kapan ya? Lanjut dulu dong Pak Diki, enter dulu dong. Wah, ini lumayan toh. 27 Juni, ya, Mei sudah 17. Naik turun, tapi akhirnya naik. Coba, kadang turun juga. Tapi lanjut lagi, 27 Juni, lanjut lagi. Nih 24 Juli, 22, lanjut lagi. Sempat 29, turun lagi sampai ini, wah naik turun, akhirnya naik gitu ya. Ngetes sampai delewer, nan. 25 Juli, lanjut, ayo. Terus kemudian ini September, wow 26, wah kalau Anda ikut saya, ya lanjut. Ini 11 September. Nah, ini Oktober, 23 turun lagi. Tadi 26 ya. 26 turun lagi. Rapopo turun, enggak masalah. Naik turun. Pada waktu seminar saya buka loh. Lotnya konsisten Pak ya. Oh jelas, 1, 2 lot. Sampai dilarang beli. Lanjut. Nah, udah. Lu yang 2025, lu gimana Pak Diki nggak diisi? Nah, ayo dihitung Pak Diki, ya 2025. Nih Bapak Ibu, aplikasi apa? MetaTrader, enggak, bukan masalah aplikasinya. Aplikasi itu cuma aplikasi, tapi belinya di mana, apa. Siapa yang mau belajar tentang emas dan perak? Katakan saya. Kira-kira penting atau penting banget? Kalau kita enggak punya ilmunya, kita enggak ngerti Bapak Ibu. Saya beri contoh. Satu hari PT Gatra Mega Berjangka, tempat saya beli perak. Dia bilang gini, Pak Tung,
dari 1.000 orang yang trading emas dan perak di tempat saya, yang untung cuma 1, Pak Tung tok. Lah sing lainnya ribuan orang rugi kabeh. Terus saya bilang gimana? Saya tidak trading. Saya investing. Kapan saya pernah jual? Enggak. Saya melakukan aset alokasi. Dengerin baik-baik. Aset alokasi itu ada 3 macam. Satu dari aktif income kita. Jadi kita kerja misalnya terima gaji 5 juta. 1 juta untuk ini, 2 juta untuk ini, 1 juta untuk ini. Dari yang kita terima. Yang kedua Bapak Ibu, aset alokasi dari total kekayaan kita. Kita punya kekayaan 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Berapa masuk di properti, berapa masuk emas, berapa masuk saham, berapa. Ini aset alokasi berdasarkan total kekayaan. Yang ketiga, aset alokasi dari passive income. Kita tidur terima income, passive income, atau portfolio income yang kita jual cuan, kemudian kita alokasikan kemana. Jadi aset alokasi berdasarkan passive income, saya terus beli. Emas naik, saya beli. Emas turun, saya beli. Perak naik, saya beli. Perak turun, saya beli. Akhirnya naik nggak? Yuk. Naik turun. Setiap naik dramatis mau anjlok juga. Tapi akhirnya naik. Karena orang tidak punya ilmunya. Ketik. Tidak punya ilmunya. Cuma ikut-ikutan. Tidak trading. Sopo sing trading? Karena tidak ilmunya. Contoh. Di tahun 2000, emas Pak Diki, tak tunjukin emas saya, yang gambar emas. Bapak Ibu, tahun 97, 98 emas harganya berapa? Terus kemudian pada waktu tahun 2007, saya bilang, Amerika ini gelontor 1 triliun US dollar. Emas bakal naik 2007. Bukan hanya naik, ganti harga. Saya bilang ganti harga. Loh kok Pak Tong tahu? Saya belum tentu benar. Tapi saya belajar dari sejarah. Dan saya tidak alokasi 100% duit saya di sana. Saya tidak spekulasi, saya utang dengan menjaminkan rumah saya beli emas. Enggak. Saya juga tidak pakai margin. Nanti kena MC. Tahu MC? Margin call. Margin call. Pak investing Meta modalnya kudu besar. Enggak harus besar kalau Anda tahu cara. Tapi balik lagi nih, nanti di Pegadaian modalnya kecil. Tapi balik, sekarang saya sharekan dulu. Satu hari ada teman, Pak Tung, ini emas masih bisa naik enggak? Ya menurut saya bisa naik. Ya tetap kadang turun, tapi naik. Naik, turun, biasanya naik. Emas, perak, properti, itu cuma satu kalimat aja. Mana tahan atau tahan mana? Kalau Anda mana tahan, pakai margin, apa sih Pak Tung namanya margin? Anda punya duit 1.000, boleh beli 3 juta. Naik sedikit, untungnya banyak. Turun sedikit, modalnya hilang. Modalnya hilang, kalau Anda harus nombok, tidak nombok modalnya, kena MC, margin call. Keren, mana tahan atau tahan mana? Katanya emas bisa 2 juta per gram. Ya dari dulu sudah rafalannya. 2 juta, 3 juta ya bisa, 5 juta bisa, tergantung semuanya. Kalau menurut saya emas ya ini it is just beginning, ini masih belum apa. Ingat selalu, kalau naik tinggi biasanya koreksi. Setelah koreksi naik lagi, naik tinggi lagi, koreksi lagi. Koreksi bisa anjlok. Terus kemudian naik lagi, koreksi lagi. Tapi naik lagi, tetap aja, gambarnya tetap naik. Nanti Anda akan belajar tentang BTC juga, Bitcoin. Tapi balik lagi Bapak Ibu, waktu saya ngomong bahwa emas mungkin naik, bakal naik, risiko tanggung sendiri, ketik dong. Yuk, risiko tanggung sendiri, ayo ketik dong. Lu Pak Tong kok risiko tanggung sendiri? Untung Anda tidak bagi-bagi. Kalau rugi komplain. Wah, semua yang saya share di sini, yang ditawarkan risiko tanggung sendiri. Sudah jelas. Untung gak bagi-bagi kok risiko minta saya ikut nanggung. Yo, ngaji komisi gak. Tanggung jawab, wih. Ketika saya mengatakan emas bakal naik, betul Bapak. Emas naik, naik. Kemudian teman saya ketemu saya, gimana? Kamu kemarin kan ikut beli emas? Iya, saya ikut beli emas. Terus untung banyak dong sekarang. Enggak, Pak Tung. Saya ini tidak ada hokinya, tidak ada rezekinya di dunia emas. Waktu naik tinggi,
saya tidak jual. Ketika turun anjlok, saya takut, saya jual. Jadi saya memang tidak ada hokinya. Bukan tidak ada hokinya, tidak punya ilmunya. Ibu Elizabeth, USD, IDR masih boleh beli enggak? Saya tak berdiam saya. Ikut saya. Tulis dong. Tulis itu tulis aja. Loh ini loh iya. Wong kok loh ya sama ya. Ya sama. Sama sama. Saya tidak pernah senang US dollar. Saya punya US dollar hanya ketika untuk anak saya kuliah di US. Mata uang apa yang menyenangkan untuk Pak Tung? Ya, sebetulnya saya kalau dibayar pakai segala mata uang tetap saya terima. Kalau nyimpen gak seneng US dollar, tapi kalau dibayar US dollar gelem. Dibayar beras wae gelem kok. Saya dibayar pakai barter apa ya gelem. Nih ya, perhatikan Pak Diki tentang emas. Nih, Mas grafiknya Mas juga ada ya. Nanti kita belajar nih. Perhatikan ya, siapa mau belajar nih sedikit tentang emas ya. Ini perhatikan. Ya buat kenang-kenangan. Wah, ini tahun 2007 sampai 9 Februari 2025. Perhatikan. Emas beli berapa itu tanggal 8 Januari 2007? 1 kilonya 191 juta. Per gramnya 197.000. Oke? Beli. Loh, Pak Tung tuh dari 2007 sudah beli emas kilo-kiloan. Jangan menghina saya ini OKL tahu. OKL tuh orang kaya lama, bukan baru aja. Ini kaya dari zaman kapan sudah kaya. Lu kok bisa kaya? Nanti saya ajarin gitu ya. Kapan saya dapat my first 1 billion. Terus kemudian bagaimana bergaul dengan orang kaya. Dari properti bisa dapat duit seperti apa. Ini old money. Coba perhatikan, lanjut lagi. Ini Februari 2007. Loh, saya 2006. Pak Diki layar ke saya dulu. Saya 2006 Bapak Ibu. Pasif income saya sebulan sudah bisa beli Mercedes-Benz 1. 2006. Tidur bangun Mercy 1. Sebulan tidur bangun dah Mercy 1. Pertanyaannya Bapak Ibu, begitu ya. 2006, sebetulnya 2006 tuh waktu itu saya sudah mau berhenti, tidak mau ngajar lah. Wah, saya dapat surat, dapat begini, Pak Tung jangan berhenti, Indonesia butuh Anda. Saya merasa that's true. Mungkin saya berhenti total, ya tidak berhenti total lah, saya akan tetap ngajar lah ya, karena itu impian. Tapi kalau tentang financial revolution, saya akan berhenti total tentang ngajar finansial kalau sudah dimasukkan di sekolah. Kalau sudah dimasukkan di sekolah. Siapa yang setuju? Mata pelajaran kecerdasan keuangan ini dimasukkan di sekolah. Ketik saya. Jadi ada deg-degan ini Pak Diki khususnya deg-degan lagi. Gurunya harus siap, nanti tak ajarin gurunya gitu, enggak apa-apa. Mau buat sekolahan, yes, oke. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu ya, siap ya. Oke, Januari tadi toh, betul Pak Diki ya? Oh, Februari, mana? Yang Januari berapa? Ini. Februari emasnya 197 gram, belinya 1 kilo. Lanjut. Terus bulan Mei, emasnya turun. Turun apa? Beli, ikutin saya. Turun apa? Beli. Naik, beli. Oh saya ini enak. Emas turun saya happy, emas naik saya happy. Tulis, emas turun saya happy, emas naik saya happy. No, lu kok bisa happy? Layar ke saya dulu Pak Diki. Ini turun saya happy. Layar dulu. Pak Tung kok bisa naik happy, turun happy? Begini loh, kalau Anda aset alokasi dari hasil kerja Anda, sebagian beli emas, misalnya begitu ya. Begitu emasnya turun, Anda alokasinya berapa? Oh, saya alokasi 5 juta Pak Tung setiap bulan untuk beli emas. Nah, begitu 5 juta emasnya turun, Anda happy nggak? Happy karena gram-gramannya dapat lebih banyak. Oke. Lah, kalau emas naik, Pak Tung happy. Kan beli gram-gramnya dapat dikit. Iya, tapi saldo emas saya, stok emas saya, harga semuanya naik. Happy?
Bukan karena banyak uang Pak Lenovo gitu ya. Turun atau naik tetap beli karena banyak uang. Bukan, karena aset alokasi. Kak Lenovo. Karena aset alokasi, bukan karena banyak uang. Beda sekali loh. Aset alokasi itu terima duit sisihkan, sebagian beli emas, sebagian beli begini, begitu ya. Nah, berapa persen dari income yang alokasi dananya seperti ini? Siapa yang mau terus belajar bagaimana seorang Tung Desemvalingin melakukan aset alokasi dari harta kekayaannya, dari kekayaannya? Siapa yang mau belajar katakan saya. Itu hari ketiga terakhir ya Pak Diki ya. Oke. Siapa yang mau ikut sampai selesai? Komitmen. Bukan kumat kamit. Komitmen tuh sungguh-sungguh ikut. Bu cari cara ikut. Kalau misalnya waduh pembicaraan rodok bosan nih, berdiri dulu. Olet, senap. Lari-lari kecil, nonton. Begitu ngantuk, duduk lagi. Wah, udah, minum dulu. Seger, nonton lagi. Yes, lapar sambil makan. Yang penting catat. Duduknya berdiri lagi tegak. Jadi terus Bapak Ibu. Emas perhiasan ya lumayan lah daripada enggak. Tapi emas perhiasan ada ongkosnya yang lebih besar. Karena untuk membuat perhiasan, banyak emasnya yang hilang juga. Gitu loh ya. Bapak Ibu ingat di 2007? Terjadi bagi-bagi duit Amerika 1 triliun US dollar. Oktober 2008. Aku sudah layarnya gak betul-betul. Ini. Nah, 2008 bulan 10, 1 kilonya 262 juta. Lanjut. 2009 Maret, 353 juta. Lanjut. 2011, 400 juta. Sekarang, ke-update nih. Ya oke, sudah 1,6-an. Betul? Betul. 1.600.000.000. Enak atau naknan? Pak Tung prediksinya bagaimana? Kalau Anda ikut saya di tahun 2020, waktu pandemi, ketika digelontor 8 triliun US dollar. Tulis, 8 triliun US dollar. Iya, 1,6. 8 T US dollar. Kalau dulu 1 triliun aja harga emas ganti naik berkali seperti itu. Kalau digelontor 8 triliun kira-kira menurut Anda emas naik atau ganti harga? Kalau menurut saya ganti harga. Perak ganti harga. Properti mau tidak mau khususnya di Indonesia yang dimana ekonomi tumbuh, jumlah penduduk tumbuh, infrastruktur zaman Pak Jokowi dikeber, mau tidak mau ganti harga. Oke? Jadi silakan aset alokasi beli emas. Sekali lagi, emas tidak membuat kita semakin kaya. Emas membuat kita tetap kaya. Zaman Nabi Muhammad, 1 dinar emas sama dengan seekor kambing. Hari ini plus minus, ya 1 ekor kambing, 1,6 juta. Betul? 1 dirham, 1 ekor ayam. Sekarang sekitar 1 ekor ayam gitu loh ya. Ayo Pak Diki harus di-upgrade, seminar gak di-upgrade. Ini apa ini? Maksudnya suruh ngomong tok gitu dia. Kamu bicara, saya tak tinggal pergi. Enggak bisa, bukan hanya siap-siap, materi harus. Yuk mari kita lanjutkan. Siapa yang mau terus belajar? Katakan saya. Ayo. Kita minum dulu. Minum. Oke deh, langsung saya aset alokasi nanti di hari terakhir. Tapi sekarang kita tentang emas dulu deh Pak Diki, bolehlah. Perbandingan emas dan perak, Bapak Ibu. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Oke? Atau 3,91 juta sekitar ini Bapak Ibu. Oke. Ini 24 November ini. Karyawan saya males semuanya ini gitu ya.
Apa ini? Masih 24 November, wong wis Februari kok. Ke-upgrade, tapi plus minus deh, plus minus gitu ya. 1 gram, 1 dinar sama dengan 10 dirham. 4,25 gram emas sama dengan 29,75 gram perak. 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Hari ini, ya ini hari tanggal 2024 gitu ya. Harga emas itu sama dengan 2.700, sekarang udah 2.800. Perak masih 31, ya sekitar itu sama plus minus dengan November. 1 gram emas sama dengan 86,74 gram perak. Maksudnya, zaman Nabi Muhammad itu 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Tapi hari ini 1 gram emas sama dengan 86,74 gram perak. Berarti emas itu all time high, selalu naik-naik dan rekor tertinggi. Perak belum menyentuh all time high. Perak, layar ke saya. Secara potensi kemungkinan naik, yes betul Kak Taufik, jauh lebih tinggi. Tetapi balik lagi Bapak Ibu, lebih beresiko, lebih mudah dibanting. Why? Emas banyak orang pegang fisik. Begitu Anda pegang fisik, fisik di dunia emas berkurang, orang butuh emas, emas fisiknya tidak ada, mau tidak mau naik. Kalau perak, jarang orang pegang fisik. Mereka paper aset, pakai ETF lah, pakai beginilah. Kalau paper aset, unlimited. Kalau fisik, limited. Kalau paper aset, unlimited. Anda mau beli perak berapa? Harganya berapa? Oke, ditukar mata uang, cuma catatan doang. Kalau paper aset cuma catatan, unlimited. Maka perak ketinggalan dengan harga emas karena seringkali orang tidak menyimpan fisiknya, hanya menyimpan catatannya saja, papernya. Lah terus bagaimana Pak Tong? Nah kalau saya emas tetap perak juga. Tapi perak kemungkinan naik bagi saya akan jauh lebih tinggi daripada emas. Itu pernyataan saya gitu ya. Walaupun di bantengnya kalau Anda pakai margin, tung bisa geblek, jedot, tunggu. Kalau Anda pakai margin call itu apa sih Patung? Leverage itu apa sih Patung? Ungkit itu seperti apa? Modalnya 1.000 bisa sampai 3 juta mainnya. $1.000 bisa 3 juta dolar, bisa. Naik dikit, untung banyak. Turun dikit, habis semua. Mana lebih aman? Emas lebih aman karena tidak lebih naik, lebih turun. Potensinya tinggi mana? Perak menurut saya. Apakah pasti benar? Siapa yang pasti benar? Ada yang cuma selama ini kebetulan benar ya, kebetulan terus naik terus. Nah, bisa kebayang begitu ya. Jadi emas membuat kita tetap kaya, tidak membuat kita istilahnya makin kaya. Lah yang membuat makin kaya apa? Bisnis, properti, internet, saham, investasi leher ke atas. Pak Diki ada hitung-hitungannya antara perbandingan gaji saya dengan emas yang di Instagram juga dengan, jadi tahu nggak Bapak Ibu gaji saya di tahun 92 itu sama dengan kalau dengan harga emas sekarang di Instagram tuh yang Robil yang buat ya. Ya mana tolong ditampilin. Hilmi. Ayo tolong ditampilin. Jadi saya itu gaji pada waktu itu 680.000 tapi kotor-kotor itu tadi benernya 750.000. 750.000 kalau kotor ya masih kotor lah belum dipotong macam-macam. Itu emas waktu itu harganya berapa? Ada? Nanti ya kita sampaikan. Wah, gaji saya itu jadi waktu pertama kali kerja kalau dihitung harga emas sekarang itu sudah 40 juta. Lumayan ya. Betul ya 40 juta. Terus kemudian di tahun 2000, gimana? Kasih saya yuk. Di Instagram saya juga ada itu. Tolong cari Instagram saya ada. Pada waktu tahun 2000 emas berapa? Wah, itu. Kalau di tahun 2000 waktu itu, sebetulnya saya tahun 2000 itu seluruh tabungan saya itu mau saya belikan saham BCA. Tapi tidak diterima karena itu untuk IPO, Initial Public Offering. Why tidak diterima? Karena harusnya dapat harga khusus. Saya sudah pesan semua, tapi kan waktu itu saya keluar. Ketika saya keluar, tidak jadi beli emas. Jadi emasnya harusnya jadi berapa itu? Jadi 7 miliar ya atau berapa itu?
Kalau saya 100 juta, nah ini. Wah, 48 juta. Ayo layarnya ini. Yes. Ternyata gaji saya tahun 92 sudah 48 juta per bulan. Keren ya. Di tahun 2000 gaji saya sudah 418 juta per bulan. Dahsyat wis. Kok bisa? Hitungannya bagaimana? Ada hitungannya. Wah, hitungannya saya bandingkan dengan Mas. Pak, gak kelihatan gambarnya. Sabar menanti Kak Yeti Saraswati. Nah, ini. Tahun 92 48 juta. Kok bisa? Tahun 2000 418 juta. Kok bisa? Layar lanjutnya Pak Diki. Nah, ini lanjutnya dong. Nah, atasnya udah kelihatan. Itu gimana tuh tulisan Instagram? Nah, gaji saya waktu masuk MDP, Manajemen Development Program, 750.000 tahun 92. Bila ditukar emas, yang harga saat itu adalah 23.050 per gram. 23.000 per gram. Sekarang 1.600.000. Edan atau edan banget. Ya memang edan banget itu loh ya. Maka akan mendapat 32,5 gram. Bila dikali dengan harga hari ini 1,5, belum 1,6, maka gaji saya 48 juta. Lumayan juga ya. Jadi teman-teman yang sudah berkarir lama sejak tahun 92, gajinya sampai sekarang belum 48 juta per bulan, masih kalah waktu saya awal kerja. Ye 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 ye. Nah, oke, share big screen-nya. Lanjut, ayo lanjut, geser lagi. Pada tahun 2000 gaji saya 20 juta per bulan. Kalau dibagi dengan harga emas saat itu sudah naik tahun 2000, jadi 72.000, maka saya dapat 277 gram emas. Dengan harga emas 1,5, saya ekuivalen 418 juta per bulan. Menarik ya kalau dibandingkan emas. Sayang emas jangan dilirik. Yang dilirik cuma emas tung dan emas-emas lain yang ganteng dan berduit. Oke, mari kita lanjutkan gambar berikutnya, Instagram berikutnya dong Pak Diki. Nah, kalau Anda investasikan di emas, di properti, emas, properti, dan saham, mana yang lebih menguntungkan? Yo lanjut. Siapa yang pengen tahu? Ayo. Mas, saham BCA, tanah di Alam Sutera Tangerang, mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini lanjut. Berikutnya. Dulu di BCA waktu IPO, Initial Public Offering, go public, karyawan boleh beli dengan harga istimewa di tahun 2000. Saya pesan 95% dari seluruh tabungannya. I believe in BCA. Namun karena tahun tersebut saya memajukan diri, bahasa mengundurkan diri di versi orang positif, maka ditolak pembelian sahamnya. Yuk lanjut. Nih ya. Dulu IPO harga saham BCA 1.400. Sedangkan karyawan dapat harga di bawah 1.000 saat itu. Saya tidak ingat tepatnya. Sudah stok split 4 kali. 3 kali tahun 2001, 2004, 2008, 1 jadi 2. 1 kali di tahun 2021, jadi 1:5. Jadi harga dulu 1/40-nya. Jadi seolah-olah beli dengan harga 1.400 hanya dengan Rp35. Jadi sekarang harga saham BCA 9.675 yang terakhir turun gitu ya, adalah naik 276 kali lipat dalam 24 tahun. Yuk lanjut. Tahun 2000 saya punya tabungan sekitar 120-an juta. Tabungan lebih banyak dari hasil sumbangan menikah. Menikah surplus 80 juta saat itu. Saya tanya, siapa yang pengen tahu caranya menikahkan? Cuan, untung, katakan saya. Ayo. Sebentar, ini kelihatannya saya ada yang kenal. Sebentar. Ini Mas siapa ini? Ini Mas Deden S. Nugraha, kan Anda sudah menikah toh? Ayo, Anda sudah menikah ya toh ya? Lah kok Anda kepengen tahu caranya menikah cuan itu gimana? Loh sudah, bener. Kak Deden sudah. Dunia printing udah menikah juga. Lah kok Anda kepengen tahu caranya menikah dan untung itu gimana? Jawabannya, aduh Pak, kalau menikah untung, tiap minggu menikah lagi juga mau, betul? Mau nambah lagi? Oh, menikahkan anaknya, buat anak lah ya, gitu ya. Oke Pak Diki, menikah dengan cuan mau dibahas kapan? Minggu malam lagi. Wah, kita minggu malam all night long. Siapa yang mau ikut sampai minggu malam, sampai selesai, sampai malam, dan Anda terus komitmen, bukan komat kamit. Karena satu ilmu
Anda tidak ikut, tinggal kencing, tinggal mana, ilmunya bermanfaat, Anda ketinggalan, Anda lupa, ya hilang. Komitmen ya, tulis komitmen. Yuk semua tulis komitmen. Menikah surplus 80 juta, ada yang mau tahu caranya? Dan saya pesan saham BCA sekitar 100 juta. Sekarang berarti sekitar jadi 27 miliar kalau dapat saham BCA. Lumayan banget Pak Zika. Lumayan ya. Luar biasa, ngeri ya. Ngeri, 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 ngeri. Kalau investasi emas di tahun 2072.000, maka tahun 2025, 25 tahun kemudian naik 20,9 kali lipat. Ini berkali-kali saya ngomong. Atau uang 100 juta tahun 2000 akan menjadi uang 2,09. Sangat jauh dibandingkan saham BCA. Kalau tanah bergantung tempatnya. Misal tanah di Alam Sutra. Tanah di tahun 2000-an harganya 300.000 per meter. Sekarang 30 juta, naik 100 kali lipat. Jadi kalau uang saya 100 juta, maka uangnya jadi 10 miliar. Jadi kesimpulannya, emas membuat kita tetap kaya, bukan membuat kita lebih kaya. Kalau Anda kepengen lebih kaya, masuk di saham-saham yang berpotensi, dan masuk ke satu yang properti-properti yang daerah berkembang yang berpotensi. Kalau salah beli juga bisa turun. Oke? Jadi kesimpulannya, investasi 100 juta saat itu yang terbaik adalah satu, saham BCA, jadi 27 miliar. Dua, tanah di Alam Sutra Tangerang, jadi 10 miliar. Tiga, emas jadi 2 miliar. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Betulkah? Bayar ke saya dulu, ke saya dulu, ke saya dulu. Betulkah investasi yang terbaik di saham? Yes, tadi saya jawab saham. Yes, yes. Anda belum tepat, Ibu Dea. Saham BCA belum dihitung dividennya. Keren, 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 keren dividen. Pak, kalau masuk Bitcoin jadi lebih kaya. Tahun 2000 belum ada Bitcoin, darling. Oke, terus kemudian mari kita lanjutkan. Yang betul, nah ini jawabannya tadi salah semua nih. Salah. Akhirnya 100 juta itu saya investasikan ke leher ke atas. Untuk belajar bahkan sampai jual properti utang. Saya ikut seminar-seminarnya Anthony Robbins, Robert T. Kiyosaki, dan lain sebagainya. J. Abraham, and so on. Sekarang investasi saya berkembang puluhan ribu kali lebih banyak dari investasi awal. Dan tentu saja lebih banyak ratusan kali daripada saya taruh di saham BCA atau di emas. Dikatakan oleh Benjamin Franklin, 1 sen ditaruh di kepala kita akan kembali jutaan kali di kantong kita. Lanjut. Dikatakan oleh Warren Buffett, investasi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah investasi kepada diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa majekin, tidak ada orang yang bisa ngambil dari Anda selama Anda masih hidup. Supaya kita dahsyat, keep learning, keep moving, keep take action. Jadi Pak Tung nyesel enggak investasi saham BCA? Oh, tentu tidak. Karena kalau saya dulu beli emas, beli perak, tahunnya sudah terlalu awal, enggak mau investasi leher ke atas, mungkin saham saya ya miliaran Pak Diki. Tapi mungkin tengah jalan udah dijual, butuh duit. Betul kan? Butuh duit dijual juga. Nah, tapi investasi leher ke atas saya menghasilkan uang banyak dan uang banyak saya menghasilkan passive income yang saat tidur pun dapat duit luar biasa. Nah, investasi leher Anda enggak tahu, kayak Anda bilang beli emas Anda enggak punya ilmunya. Beli perak, beli di mana Anda enggak ngerti. Terus kapan dijual? Apakah setelah saya beli terus kemudian jual ngabarin Anda? Kan enggak gitu ya. Saya jual kayak saham. Lo Keng Hong ngajarin kapan jual saham atau enggak? Lo Keng Hong bocorin, Lo Keng Hong itu pinter luar biasa, kaya raya jauh lebih kaya dari saya. Sorry, saya kalau saya nih jadi susun Pak Diki berpikiran negatif. Lo Keng Hong ngajar saham enggak? Kalau ngajar kan keren banget tuh ya.
Atau ndak ngajar lah, dia buka portfolionya dia, boleh nggak? Oh, Pak Lo Keng Hong sudah triliuner, muncul, udah triliuner. Mana mau, karena takut Anda ikut-ikutan. Jadi kadang dibuka tuh dia, usaha ini bagus, Anda ikut beli, yang lain ikut jual. Nah, sebetulnya Lo Keng Hong itu luar biasa, tapi dia tidak ikut memperkaya orang lain loh. Apa dia ikut memperkaya orang lain? Mbok Lo Keng Hong, please, mbok ngajar. Sharing deh ilmu-ilmunya, ayo toh. Ojo dipek dhewe. Mohon maaf Pak, suaranya gak jernih. Mungkin Herlan komputer kresek-kresek sebentar. Kresek-kresek. Cek. Tapi Warren Buffett, Bapak Ibu, juga gak ngajar. Yang ngajar Mary Buffett itu ya. Jernih ya. Semua kresek-kresek saya pikir di tempat saya aja. Jangan-jangan saya garuk-garuk pantat terus ya. Kresek-kresek, kresek, kresek-kresek. Ya, LKH sharing ilmunya, tapi tidak terlalu detail Pak Tung. Jadi ya secara umum ya ngiming-ngimingi tok, bikin orang ngeces. Oh jangan trading, jangan gini, apalagi begini. Oh apalagi Anda scalping, Anda gini aja you die. Bagus, itu sudah peringatan. Nah, hanya spill-spill doang ya. Sekarang suaranya bagaimana? Sampaikan ke Mister Lo Keng Hong ya, mbok ngajar, ditul kayak gitu, atau buka portfolionya waktu beli orang ikut. Terus kemudian waktu jual orang ikut, tapi waktu jual telat Anda. Wah,